Kode Ancelotti untuk kontrak Toni Kroos dan Luka Modric. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji duo veteran Toni Kroos dan Luka Modric menjelang keputusan kontrak penting mereka. Kedua pemain menyelesaikan kontrak mereka saat ini di ibu kota Spanyol pada akhir Juni setelah menandatangani perpanjangan musim panas lalu. Duo ini sebelumnya telah mengikuti pola klub dengan menandatangani perpanjangan 1 tahun yang ditawarkan kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Namun, dengan Ancelotti merotasi lini tengahnya musim ini, tahun 2024 tampaknya menjadi akhir dari sebuah era bagi setidaknya salah satu dari pasangan berpengalamannya. Kroos tampaknya lebih mungkin untuk memperpanjang kontraknya, sebelum bergabung dengan Jerman di Euro 2024, tetapi Modric tampaknya akan segera keluar. Modric kini tampaknya akan menandatangani kontrak baru, dengan persyaratan yang dikurangi, dan Ancelotti senang mempertahankan pengalaman tersebut di skuadnya. Selain soal masa depan Kroos, Ancelotti juga memberikan komentar tentang Luka Modric. Saya tidak pernah punya masalah dengan Modric karena selain menjadi pemain papan atas, salah satu gelandang terbaik di dunia, dia adalah sosok yang spektakuler. Kami tidak pernah punya masalah, dan kami juga tidak akan punya masalah, karena kami sangat menghormati satu sama lain. Jika Real Madrid memenangkan Liga Champions pada bulan Juni, Modric akan menjadi pemain paling berprestasi dalam sejarah, dengan 26 gelar, setelah memainkan lebih dari 500 pertandingan di Madrid. Diam-diam Kylian Mbappé jalin komunikasi rahasia dengan pemain Real Madrid. Kedatangan Kylian Mbappé ke Real Madrid saat ini tinggal menunggu pengumuman resmi. Kylian Mbappé sudah mengucapkan selamat tinggal ke Paris Saint-Germain yang menjadi klub terdahulu. Akan tetapi, Real Madrid masih belum menemukan tanggal yang tepat untuk mengumumkan pemain barunya. Fokus utama tim asuhan Carlo Ancelotti masih tertuju pada final Liga Champions. Sementara 2 hari setelah final tersebut, Mbappé harus bergabung ke skuad timnas Prancis. Sang penyerang pun dianggap akan mengikuti Euro 2024 dengan status sebagai pemain Paris Saint-Germain. Hal ini dilakukan karena kontrak Mbappé dengan PSG baru berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Untuk bisa memperkenalkan Mbappé lebih awal, Real Madrid perlu bernegosiasi dengan PSG lagi. Los Blancos dikabarkan ingin sang pemain berlaga di Euro 2024 dengan status sebagai pemain mereka. Situasi ini sempat membuat timnas Prancis mengkhawatirkan kondisi Mbappé yang bisa terdistraksi. Apalagi, ia masih harus menandatangani sejumlah dokumen sebelum pengumuman resmi. Status Mbappé sebagai kapten timnas Prancis menuntutnya untuk berkonsentrasi penuh. Selagi Real Madrid mengusahakan tahap final transfer Mbappé, sang pemain justru sudah mulai mengenal kebiasaan klub barunya. Dilansir dari Relevo, Mbappé sudah menjalin komunikasi dengan Vinicius Junior dan pemain Real Madrid yang lain. Hal tersebut dilakukan sang pemain untuk lebih mengenal kondisi Madrid sebelum akhirnya pindah. Mbappé sudah membeli rumah di Madrid, tetapi ia ingin lebih tahu mengenai kondisi kota yang asli. Momentum awal karir di Real Madrid sangat menentukan nasib pemain dalam beberapa musim ke depan. Persaingan di dalam tim yang ketat menuntut Mbappé agar bisa beradaptasi secara kilat. Ia tentu tidak ingin kalah saing dengan para pemain lainnya untuk mendapatkan tim utama. Kepindahan ke Real Madrid dianggap bisa memberi jalan Mbappé untuk memenangi Ballon d'Or. Real Madrid mempersiapkan kejutan transfer Alexis Mac Allister. Gelandang Liverpool Alexis Mac Allister menjadi incaran Real Madrid. Namun raksasa Spanyol bersiap untuk memboyong pemenang Piala Dunia Argentina tahun depan. Alexis Mac Allister tampil mengesankan untuk Liverpool musim ini. Dikutip Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, laporan di Argentina mengklaim sudah ada kontak antara Real dan Liverpool tetapi belum ada tawaran pasti yang diterima di Anfield. Dan diperkirakan pemenang gelar Spanyol dan finalis Liga Champions melihat Mac Allister sebagai orang yang mengisi kekosongan ketika gelandang lama Luka Modric dan Toni Kroos meninggalkan Bernabeu. Real saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Modric tentang memperpanjang masa tinggalnya di Madrid 1 tahun lagi. Maestro Kroasia, yang akan berusia 39 tahun pada September mendatang, disebut-sebut akan dengan senang hati menerima gaji yang lebih rendah agar bisa menjalani musim ke-13 di klub tersebut. Kroos juga sedang dalam pembicaraan dengan Real Madrid mengenai perpanjangan 1 tahun yang akan membuatnya tetap di sana hingga tahun 2025. Mac Allister bergabung dengan Liverpool dari Brighton dengan nilai awal 40 juta pound tahun lalu,
dalam kesepakatan yang bisa bernilai hingga 52 juta pound. Pers Argentina mengklaim dia memiliki klausul pelepasan sekitar 60 juta pound yang dapat diaktifkan oleh Real atau klub lain. McAllister telah membuat 32 penampilan Premier League untuk The Reds musim ini, dan 45 penampilan di semua kompetisi. "20 clean sheet dan 30 laga tak terkalahkan, Real Madrid terus buat rekor." Real Madrid sudah mengunci gelar juara La Liga musim ini, sejak beberapa pekan lalu. Kini, El Real bisa menutup musim dengan memecahkan sejumlah rekor fantastis dalam sejarah klub. Musim 2024 ini memang musim luar biasa bagi Madrid. Los Blancos sebenarnya memasuki musim ini dengan kondisi yang cukup meragukan. Ada banyak pemain muda dalam tim, tentu ada risiko. Mereka baru saja ditinggal Karim Benzema yang terus jadi andalan cetak gol dalam beberapa tahun terakhir. Madrid juga tidak mendatangkan striker baru, hanya meminjam Joselu dari Espanyol. Meski begitu, El Real bisa mengunci gelar juara La Liga dengan meyakinkan. Mereka juga berhasil menembus final Liga Champions setelah menyingkirkan tim-tim terbaik, termasuk sang juara bertahan Manchester City. Musim ini Madrid memang melaju konsisten, tidak banyak gangguan. Pasukan Ancelotti memang mengalami masalah yang datang bergantian, tapi tidak ada yang benar-benar menjegal tim. Madrid tampil solid dengan pemain-pemain terbaik, tapi bukan berarti segalanya mudah. Ancelotti benar-benar layak mendapatkan apresiasi untuk gelar juara Madrid musim ini. Los Blancos memulai musim ini tanpa seorang striker top. Mereka kehilangan Karim Benzema dan tidak punya cukup waktu untuk mendatangkan pengganti top lainnya, direkrutlah Joselu. Madrid juga kehilangan Thibaut Courtois, Eder Militao, dan David Alaba hampir sepanjang musim karena cedera ACL akibatnya. Ancelotti sering memaksakan gelandang jadi bek, termasuk Tchouaméni dan Camavinga. Tampil solid di tengah berbagai kesulitan tersebut seharusnya jadi bukti ketangguhan Madrid, apalagi, meski sudah juara sejak pekan ke-34, Madrid tak lantas menganggap enteng sisa 4 laga berikutnya. Beberapa hari lalu, Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024, Madrid menghajar Alaves 5-0 dalam duel pekan ke-36 La Liga 2024. Kemenangan ini sekaligus memecahkan sejumlah rekor. Skuad Ancelotti resmi mencatatkan clean sheet ke-20 di Liga musim ini, mencatat rekor terbaik dalam 122 tahun sejarah klub 19 clean sheet pada musim 2020, 1988, dan 1987. Selain itu, Madrid juga menyamai laju tidak terkalahkan paling panjang dalam sejarah mereka. Saat ini Los Blancos menempuh laju 30 laga tidak terkalahkan dan dengan 2 laga sisa, Madrid mungkin mencatat rekor baru. Kylian Mbappe datang, Vinicius Junior dikabarkan ingin cabut dari Real Madrid. Kylian Mbappe akan diumumkan resmi Real Madrid usai di final Liga Champions melawan Dortmund bulan depan. Vinicius Junior diperkirakan akan mundur dari Los Blancos. Pernyataan tersebut disampaikan mantan pemain timnas Prancis, William-Eric Gallas kepada Genting Casino. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Kylian Mbappe datang ke Real Madrid, karena bermain di lini tengah bukan posisinya, dan itu bertabrakan dengan posisi Vinicius Junior," kata William-Eric Gallas mantan bek Arsenal tersebut. William-Eric Gallas mengatakan, Vinicius Junior tampil brilian untuk Real Madrid, dan jika pemain asal Brasil tersebut memenangkan Liga Champions, akan memenangkan Ballon d'Or. William-Eric Gallas menjelaskan, dirinya tidak akan terkejut melihat 3 pemain depan Vinicius Junior, Mbappe dan Rodrigo, dengan Mbappe di tengah, lalu musim berikutnya mereka menjual Vinicius Junior. William Gallas yakin penandatanganan Mbappe musim panas ini pada akhirnya akan membuat Vinicius Junior meninggalkan Real Madrid. Real Madrid target 2 bek, posisi tengah dan bek kiri. Real Madrid menghentikan pengejaran mereka terhadap Alphonso Davies dari Bayern Munich dan Leny Yoro dari Lille. Los Blancos bisa mengakhiri musim 2024 dengan 3 trofi, setelah merebut gelar Liga dan Piala Super Spanyol. Ada nama bintang muda Brasil Endrick akan bergabung dengan klub musim panas ini. Sementara penyerang Prancis Kylian Mbappe akan tiba dengan status bebas transfer ketika kontraknya di Paris Saint-Germain habis pada akhir Juni. Ada juga spekulasi yang menunjukkan Real Madrid akan berusaha memperkuat lini belakang mereka, dengan Los Blancos diyakini sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah baru dan bek kiri baru.
Muncul sebagai target potensial, Alphonso Davies baru-baru ini menolak mengesampingkan prospek bergabung dengan Real Madrid musim panas ini ketika kontraknya dibayar saat ini berakhir pada tahun 2025. Tim asuhan Carlo Ancelotti juga telah dikaitkan dengan Yoro yang berusia 18 tahun, yang tampaknya akan pindah pada musim panas ke Santiago Bernabeu. Namun, menurut Koop, Real Madrid mengurangi minat mereka terhadap Davies dan Yoro setelah mengalihkan perhatian mereka ke opsi alternatif. Alih-alih merekrut Davies, laporan tersebut mengklaim Real Madrid akan berusaha merekrut kembali bek sayap Girona, Miguel Gutierrez. Setelah naik pangkat dari tim muda di Real Madrid, Gutierrez menyelesaikan kepindahannya ke klub Katalan pada musim panas 2022. Los Blancos memiliki klausul pembelian kembali yang dapat mereka aktifkan jika mereka merasa Gutierrez dapat menantang Ferland Mendy untuk posisi bek kiri. Dengan Nacho Fernandes akan pergi musim panas ini, Real Madrid diperkirakan akan memasukkan bek tengah berusia 21 tahun Rafa Marin ke dalam skuad. Bek muda ini mendapatkan pengalaman berharga musim ini, setelah mencatatkan 32 penampilan di La Liga selama masa pinjaman bersama Alaves. Memanfaatkan Marin akan membantu Real Madrid menghemat dana dan memberikan perlindungan pada opsi pertahanan tengah mereka saat ini yang terdiri dari Antonio Rudiger, Eder Militao dan David Alaba.